Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru ini. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 273 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan, renungan harian Senin 1 Maret 2021 dari Kitab Mazmur pasal 9 ayat 11 mengatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, asa marhapo satuho akka natumadagwarmu, aidang dita di koko akka nausouso diho ale Jahuba. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, sebaiknya berhati-hatilah jika berkenalan dengan seseorang. Himbauan ini tentu ada benarnya, mengingat ada begitu banyak orang jahat yang menggunakan segala kesempatan, menggunakan segala waktu, memanfaatkannya untuk menjebak atau memperdaya orang lain sebagaimana yang dia mau. Walau ada kalanya ada juga orang yang memiliki teman dekat, bahkan lebih dari hubungan kekeluargaan, karena bantuan dunia maya. Namun hal itu tidaklah terjadi begitu saja. Perkenalan itu dilanjutkan dengan pertemuan secara langsung dan masing-masing saling mengenal lebih dalam, karena pengalaman saling mengenal maka semakin sayang. Sebagaimana orang Indonesia mengatakan, tak kenal maka tak sayang, kenal maka disayang. Semakin baik kita mengenal seseorang, maka dampaknya tentu semakin baik. Tanpa adanya pengenalan yang baik terhadap seseorang, maka akan sulit mempercayai dan dipercayai. Hubungan antara kita dengan Tuhan Sang Pencipta juga melalui proses. Tentulah mengenal Tuhan dari pemberitaan firman-Nya. Sejauh mana kita mengenal Tuhan akan sangat menentukan seberapa besar
tingkat kepercayaan kita kepadanya. Mengaku percaya mudah. Mengatakan percaya melalui lagu-lagu, melalui kesaksian, melalui tulisan di media sosial, atau tulisan-tulisan lainnya. Mudah. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, dengan masalah, dengan beban berat, apakah kita masih memiliki kemampuan untuk mengatakan kepercayaan kita kepada Tuhan dalam keadaan yang sulit seperti itu? Ada orang karena keadaan yang kacau, maka rasa takut dan rasa khawatirnya menjadi mendominasi dirinya. Jika keadaan tersebut berlangsung lama, maka akan semakin sulit dan akan semakin membahayakan. Biasanya, masalah dan kekhawatiran terjadi jika seseorang hanya memandang kehidupan dari segi materi, dari segi finansial, dari gengsi, kuasa, atau jabatan. Orang yang terlibat dengan cara pandang yang seperti itu adalah orang yang belum mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Padahal Tuhan selalu bersedia menolong kita untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi kalau kita percaya kepadanya. Percaya Tuhan, kita harus mengenalnya. Harus mengenalnya dengan baik dan benar. Meniru Daud mengatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Mazmur 9 ayat 11 renungan kita ini. Mengenal Tuhan melalui firman-Nya yang tertulis. Alkitab mengatakan, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Tuhan adalah pencipta. Melalui firman-Nya semuanya jadi. Salomo menggambarkan Tuhan sebagai sosok yang jauh lebih tinggi dari segala kepintaran dan kecerdasan, bahkan dari kebijaksanaan manusia. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Amsal 21 ayat 30. Nabi Yesaya mengatakan, sampai pada masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa memutih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku terus melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu, dan menyelamatkan kamu. Yesaya pasal 46, ayat 3 sampai ayat 4. Tuhan adalah Bapa yang setia, dan Bapa yang mau menggendong, Bapa yang mau memikul, Bapa yang mau menyelamatkan sampai akhir hayat. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yesaya 46 ayat 9. Mazmur 23 mengatakan, Tuhanlah gembalaku. Daud menunjukkan
pengenalan yang mendalam tentang Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Saudara-saudara, berhentilah percaya kepada Tuhan hanya sebatas di bibir saja. Marilah bertumbuh dalam Tuhan dan mengenalnya dengan baik dan benar. Mencarinya, melakukan firman-Nya seturut kehendak-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Mampukan dan kuatkanlah kami, supaya kami semakin mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 273 ayat 1. Yesus Tuhanku, Engkau Rajaku, aku pengikut setia padamu. Curahkan Roh-Mu dalam hidupku, jangan yang lun tinggal di hatiku. Hibur hatiku sedang bahagia, agar firman-Mu tetap ku pegang. Kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.